Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawati ula wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nuril huda wa syamsid duha wa badrid dunya wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan najah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan maknanya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih mau dan mampu untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yang menjalankan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini, dengan harapan semoga amal ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk mengaplikasikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa banyak kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada kita semua, baik kenikmatan jasmani maupun kenikmatan rohani, nikmat iman dan nikmat Islam. Untuk itu marilah kita realisasikan dengan cara meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtisalul awamirillah wa ijtinabun nawahi, yakni menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya adalah sesungguhnya datang kepadaku malaikat Jibril menyampaikan 5 pesan penting untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentu juga untuk kita semua sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan itu? Pesan yang pertama adalah isma syita fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendak dirimu, tapi ingat engkau pasti akan mati. Mau hidup seperti apa mau, silahkan. Mau hidup dalam keadaan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Mau hidup dalam keadaan mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Mau hidup menghamba kepada dunia, silahkan. Mau hidup menghamba kepada harta, silahkan. Mau hidup menghamba kepada pangkat dan jabatan, silahkan. Tapi ada satu hal yang harus kita mengerti, fa innaka mayyitun, pada masanya, pada waktunya
kita akan terbaring kaku dan tidak berdaya lagi. Sungguh kematian itu adalah peristiwa yang pasti akan terjadi. Maka baginda Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita semua, hayataka qabla mautika, hidupmu adalah sebelum matimu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa yang dimaksud al-yaqin pada ayat ini? Apakah al-yaqin yang dimaksud pada ayat ini bermakna keyakinan? Jawabannya adalah tidak. Yang dimaksud al-yaqin pada ayat ini adalah al-maut, yaitu kematian. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-yaqin pada ayat ini? Karena semuanya yakin pasti akan mati, mulai dari raja sampai raja jelata, semuanya pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah kepada orang-orang yang ingin lari dari kematiannya, fa innahu mulaqikum, maka sesungguhnya kematian pasti akan datang kepadamu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 78. Aizama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian pasti akan datang kepadamu walaupun engkau berlindung di dalam benteng yang sangat kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hayataka qabla mautika, tentukan hidupmu sebelum matimu. Jika kita hidup di dunia ini dalam keadaan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kematian kita akan husnul khatimah. Begitu juga sebaliknya, ketika kita hidup di dunia ini dalam keadaan mengabdi kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dalam arti syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh celaka, kematian kita akan suul khatimah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Karena kematian seseorang akan ditentukan dengan kebiasaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pesan yang kedua yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintailah siapa saja yang ingin engkau cintai, tapi ingat engkau pasti akan berpisah dengannya. Jika engkau ingin mencintai istrimu, silahkan. Jika engkau ingin mencintai anak-anakmu, silahkan. Jika engkau ingin mencintai hartamu, silahkan. Jika engkau ingin mencintai pekerjaanmu, silahkan. Jika engkau ingin mencintai tumpukan asetmu, silahkan. Tapi ada satu hal yang harus kita mengerti, fa innaka mufariquhu, pada masanya, pada waktunya kita pasti akan berpisah dengannya. Tidak ada satu pun yang kekal bersama kita. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul mayyitu salasatun. Ada 3 hal yang mengiringi kita ketika kita sudah meninggal dunia. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, dan amal perbuatan kita. Tetapi ada satu yang setia menemani kita, yaitu amal perbuatan yang kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Untuk itu, selama kita hidup di dunia ini, jangan sampai salah memberikan porsi cinta kita. Jangan salah kita membagi cinta kita. Kita tidak disuruh untuk membenci dunia, tapi jangan idolakan dunia. Jangan utamakan dunia, melainkan
dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fi wajada halawatan iman." Ada 3 hal ciri-ciri seseorang supaya bisa merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah ayyakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia harus lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus lebih mencintai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum 'an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau lalai dibuat oleh harta, jangan kau lalai dibuat oleh anak-anak dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang melakukannya, maka mereka termasuk orang-orang yang merugi. Maka dari itu cinta yang kekal itu adalah cinta kita kepada amal saleh, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun cinta-cinta yang lain itu kita pasti akan berpisah dengannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang ketiga yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Beramallah sesuai dengan keinginanmu, tapi ingat setiap perbuatanmu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau ingin melakukan perbuatan baik, silahkan. Jika engkau ingin berbuat zalim, silahkan. Jika engkau ingin menghina orang lain, silahkan. Jika engkau ingin menyakiti orang lain, silahkan. Tapi ada satu hal yang harus kita mengerti, fa innaka majziyun bi. Setiap perbuatan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang melakukan amal kebaikan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapa yang melakukan amal keburukan sekecil apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dosa-dosa yang pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, hari ini kita sudah lupa, hari ini kita sudah tidak ingat. Akan tetapi di catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 titik pun tidak akan hilang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, ketika nanti di padang mahsyar akan diserahkan buku catatan amal manusia, maka sebagian manusia akan terheran-heran, terkejut, kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Kitab apa ini ya Allah? Ada yang kecil, ada yang besar, semuanya nampak di situ. Mungkin dia sudah lupa, mungkin dia sudah tidak ingat atas perbuatan yang telah mereka lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Ketika dibuka buku catatan amal manusia, mereka terkejut, mereka menjerit, mereka menangis, kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pesan yang keempat yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah, wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin adalah mereka yang selalu bangun pada waktu malam, kemudian mereka mendirikan salat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kemuliaan
kemuliaan bagi seorang mukmin yang waktu malamnya dihabiskan untuk tidur di atas kasurnya. Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencirikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun." Pada waktu malam lambung mereka tidak dihabiskan untuk tidur di atas kasurnya, akan tetapi mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemuliaan bagi seorang mukmin yang waktu malamnya dihabiskan untuk tidur di atas kasurnya, melainkan mereka selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harapan mereka selalu mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pesan yang kelima yang disampaikan oleh malaikat Jibril adalah wa'izza mustighna'u 'anil nas. Kehormatan seorang mukmin, kemuliaan seorang mukmin ketika mereka tidak menaruh harapannya kepada manusia, akan tetapi mereka selalu menaruh harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan merasa hina di hadapan orang kaya ketika kita tidak menaruh harapan kepadanya. Kita tidak merasa hina di hadapan orang yang mempunyai pangkat dan jabatan ketika kita tidak menaruh harapan kepadanya. Jika kita ingin mempunyai izzah, ingin mempunyai kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka gantungkanlah setiap apa yang kita inginkan, gantungkanlah setiap apa yang kita cita-citakan, gantungkanlah setiap apa yang kita harapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ila rabbika farghab." Dan hanya kepada Tuhan pula hendaknya kamu berharap. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan iman lahir batin, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang muhsinin, muttaqin, mukhlisin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irdawan liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman
سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك السميع القريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات وغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم عاف أمة سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله